Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk anak-anak di rumah. Kayaknya ini sudah pada sibuk ini ya, dari tadi udah sore ya, udah ada aktivitas ya. Semoga aktivitasnya berada di dalam rumah ya, tidak kemana-mana. Hari ini Ibu melanjutkan pembelajaran. Kemarin kita belajar sistem respirasi ya. Nah, siapa yang mau bertanya silakan. Kalau ada pertanyaan yang kemarin, kalau tidak kita lanjutkan ke bab yang berikutnya, itu adalah sistem reproduksi pada manusia ya. Jadi sistem reproduksi pada manusia itu tujuannya kita pelajari, kita tahu prosesnya, kita tahu organ-organ yang supaya kita dapat mengetahui organ-organ yang terkait ya di dalam proses reproduksi. Kemudian bagaimana prosesnya, kemudian sampai gestasi melahirkan ya, kemudian kelainan-kelainan apa pada sistem reproduksi, kemudian mencari genetik yang baik dan sebagainya ya. Nanti kita pelajari pada bab reproduksi. Pasti menyenangkan ini ya. Nanti setelah kita belajar seperti ini, mudah-mudahan kita bisa ditemukan tatap muka kembali. Nanti kita putarkan film secara langsung ya tentang proses terjadinya zigot itu di dalam rahim si ibu ya. Anak-anak sekalian, siapkan pembelajarannya. Mau duduk berkalai boleh, mau bersandar boleh ya, mau di kursi boleh, silakan. Yang penting bisa mendengar pembelajaran Ibu hari ini. Kita mulai ya anak-anak. Oke. Anak-anak, udah siap ya? Kita mulai belajar ya. Belajar bab berikutnya tentang reproduksi ya. Jadi semua perlengkapannya. Nah, kita mulai melihat bagian-bagian yang perlu kita pelajari anak-anak ya, dengan melihat peta konsep ya. Jadi kita tahu apa-apa saja yang mau kita pelajari hari ini ya. Sistem reproduksi ya, kita sudah tahu semua bahwa sistem reproduksi itu suatu ciri dari makhluk hidup yang semuanya ada proses reproduksinya ya. Dalam sistem reproduksi nanti ada dua bagian ya, itu sistem reproduksi laki-laki, kemudian sistem reproduksi perempuan ya. Nah, pada sistem reproduksi laki-laki itu nanti kita pelajari organ reproduksinya, prosesnya, spermatogenesis, kemudian hormon-hormon yang bekerja pada saat sistem reproduksi ya. Kemudian pada perempuan juga seperti itu ya, ada organnya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada hormon-hormon yang terkait pada sistem reproduksi ya. Jadi itu konsep yang akan kita pahami anak-anak ya. Jadi sambil belajar, sambil memperhatikan ya. Dalam sistem reproduksi ya, itu kita harus dulu paham ya apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi ya. Jadi sistem reproduksi itu mempunyai organ-organ ya, nanti itu kita gambarkan ya. Kemudian makhluk hidup bereproduksi itu bertujuan untuk menyambung kehidupan ya. Jadi untuk kelangsungan kehidupannya. Jadi kalau tidak bereproduksi artinya bukan makhluk hidup ya. Kemudian proses reproduksi melibatkan beberapa organ reproduksi ya, anak-anak semuanya. Nah, ini kita lihat bagian pertama, yaitu sistem reproduksi pada laki-laki ya.
Sistem reproduksi pada laki-laki itu tadi kita belajar organ-organnya ya, seperti anak-anak lihat itu organ reproduksi laki-laki, ada kandung kemihnya, ini anatominya ya, anatomi dari organ reproduksi laki-laki. Punya tulang panggul ya, kemudian punya vas deferens itu salurannya, ada penisnya, ada saluran epidermis ya. Kemudian kita lihat itu erat hubungannya dengan ginjal ya, ada kandung kemih, ginjal ya, kemudian sistem reproduksi, makanya saling ketergantungan antara ginjal dengan organ reproduksi lainnya ya. Nah, ini organ reproduksi laki-laki tadi ya, alat reproduksinya dibedakan atas alat bagian luar dan alat bagian dalam ya. Alat reproduksi bagian dalam meliputi testis, seperti anak-anak lihat ya, pada gambar itu ada testis, kemudian ada saluran reproduksi ya, kemudian ada kelenjar kelaminnya, kemudian ada alat reproduksi meliputi alat-alat yang digunakan untuk bereproduksi ya. Nih, ini struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki. Tadi kan organ-organnya anak-anak ya. Jangan tegang ya, yang santai ya. Jadi ini adalah pembelajaran untuk diri kita sendiri ya. Jadi dipelajari, oh ternyata ada proses ya. Nah, kemudian kita lihat struktur dan fungsi dari alat reproduksi laki-laki tadi ya, seperti pada gambar tadi itu ada namanya testis ya. Ini kita kembalikan ya, tuh ada testis ya, kemudian ada epididymis dan seterusnya ya. Nah, ini testis itu fungsinya adalah menghasilkan sperma pada testosteron. Jadi sumber tempat sperma itu dibentuk itu terdapat pada testis anak-anak ya. Jadi tidak boleh terganggu ya. Kemudian ada tadi kita lihat pada gambar ya, itu adalah namanya saluran epididymis. Kita kembali lagi ya. Nah, itu ada saluran epididymis ya. Nah, kemudian ada lagi kelenjar prostatnya ya. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau epididymis tadi fungsinya adalah tempat penyimpanan sperma hingga menjadi matang ya. Jadi disimpan ya. Jadi kalau tidak matang itu tidak bisa melakukan proses reproduksi anak-anak semua ya. Jadi semuanya harus matang. Jadi sel laki-laki harus matang, sel perempuan harus matang, baru bisa dijadikan proses reproduksi ya. Kemudian yang keduanya adalah saluran vas deferens. Semuanya tuh saluran-saluran kecil ya, halus, menyalurkan sperma dari testis menuju kantung maninya. Jadi kalau sudah dimatangkan, disimpan di epididymis, kemudian sudah matang, disalurkan melalui vas deferens gitu ya. Kemudian ada vesikula seminalis, yaitu mensekresikan cairan yang mengandung fruktosa dan prolaktin ya, dan vitamin C ya, itu untuk membantu proses nanti dalam proses reproduksi ya. Kemudian ada prostat ya, bukan prostat ya, mengekskresikan cairan bersifat enzim dan lain-lain ya. Kemudian penis itu adalah alat yang digunakan untuk bereproduksi ya. Nah, kemudian ada uretra ya. Seterusnya ya, uretra menyalurkan urin ya. Nah, yang kedua berikutnya tadi kan ada 3 tahapan ya. Kemudian ada proses tadi ya, proses pematangan sel sperma ya. Jadi spermatogenesis itu artinya adalah proses pematangan sperma ya, yang terjadi pada tubulus seminiferus ya. Kemudian setelah matang tadi disimpan di saluran epididymis ya. Jadi ada saluran banyak ya untuk reproduksi laki-laki ya. Nah, kemudian bagaimana cara proses spermatogenesis itu? Anak-anak tahu bukan? Jadi dari sedikit
spermatogonium itu nanti bakal menghasilkan banyak ya, karena pembelahannya 2 kali ya. Ada pembelahan prosesnya namanya pembelahan meiosis ya. Jadi yang pertama masih mitosis, kemudian meiosis, kemudian terjadi meiosis yang kedua. Jadi bermula dari tempat dari dihasilkan di testis tadi ya, ada spermatogonium. Kemudian spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer. Ya, berubah menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer mengalami satu proses lagi meiosis ya. Jadi dari 1 menjadi 2 ya, 1 menjadi 2. Jadi separuh ya. Kalau meiosis itu hasil anakannya adalah N ya. Jadi oogenesis, spermatogenesis, hasil anaknya adalah N. Tapi kalau sudah menjadi zigot nanti 2N ya. Nah, itu dari spermatosit sekunder berubah menjadi spermatid. Nah, spermatid itu nanti berubah menjadi spermatozoa ya, atau sperma yang matang. Nah, setelah matang ini baru nanti disalurkan ya. Tempat penyimpanannya tadi adalah saluran epididymis ya. Nah, itu gambaran dari satu sperma yang sudah dihasilkan dalam proses spermatogenesis. Jadi maksud dari spermatogenesis ini apa tadi anak-anak? Adalah tempat proses yang terjadi pada sel pematangan sel sperma. Jadi kenapa harus dimatangkan? Kalau tidak matang dia tidak bisa bereproduksi ya. Nah, seperti itu. Ini ada bagian-bagian dari sel sperma ya. Kalau di mikroskop kita bisa lihat tapi nggak sejelas ini ya. Nah, punya kepala ya, ini anatominya ya. Kemudian punya leher anak-anak ya. Kemudian ada ekornya. Nah, jadi ini sperma ini ada X, ada Y ya, karena orang laki-laki itu kromosomnya X dan Y. Nah, jadi nanti ada yang berekor panjang, ada yang berekor pendek. Nanti ada bawaan X, ada bawaan Y, anak-anak ya. Nah, kemudian di dalam proses reproduksi untuk laki-laki itu akan menghasilkan hormon. Jadi seketika ya. Jadi dalam proses reproduksi banyak dibantu oleh hormon. Ya, jadi hormon-hormon yang bekerja pada saat reproduksi pada laki-laki, karena hormon itu bekerja pada saat-saat tertentu. Nah, satu itu adalah FSH, ya. Kemudian ada LH, ada ICSH, kemudian ada testosteron. Ini adalah hormon-hormon yang dimiliki oleh laki-laki ya. FSH misalnya, ini FSH ini ada laki-laki, ada perempuannya, follicle stimulating hormone ya. Nah, ini berfungsi untuk ya proses spermatogenesis. Jadi proses pematangan sel sel sperma tadi. Ya, jadi sel sperma itu dimatangkan dengan bantuan follicle stimulation hormone ya. Kemudian setelah dimatangkan ya, ada hormon perangsang namanya luteinizing hormone ya. Itu mengontrol ya produksi hormon testosteron ya. Testosteron itu kan hormon utama untuk seksualnya laki-laki ya. Kemudian ada ICSH ya, interstitial cell stimulating hormone ya, stimulating juga ya. Kemudian berfungsi sebagai hormon gonadotropi. Gonad itu hormon laki-laki juga ya. Kemudian testosteron itu hormon utama ya, hormon seksual utama ya, untuk mengatur spermatogenesis dan lain-lain. Jadi keempat-empatnya ini hormonnya bekerja pada proses mulai dari pematangan sel telur, sel sperma, anak-anak ya. Nah, jadi kalau sudah matang artinya disimpan dulu ya, kemudian baru disalurkan ya dari epididymis tadi. Oke. Ya, nah ini tadi ya. Nah, yang sebelahnya apa itu, anak-anak?
Nah, ini yang sebelah ini yang laki-laki ya. Kita bandingkan sistem reproduksi pada perempuan dengan yang laki-laki. Ini kalau perempuan ini sistem reproduksinya, gambarnya, anatominya ya. Dia punya tempat ovarium ya. Jadi ada ovariumnya. Kalau pada laki-laki tidak ada, dia langsung dari testis ya. Nah, ini adalah gambar sistem reproduksi pada perempuan ya. Nah, kita lihat ya secara detailnya tadi perbandingan ya anak-anak ya. Ini tadi perbandingan. Jadi kita membanding bagaimana organ reproduksi laki-laki dengan organ reproduksi perempuan ya. Jadi dia punya tuba Fallopi di sini ya. Kemudian dia punya ovarium ya, dia punya vagina dan sebagainya ya. Nah, ini anak-anak ya. Jadi organ reproduksi dari perempuan ya. Jadi ada ovinduk ya. Ovinduk ini sama dengan tuba Fallopi ya. Tuba Fallopi dia punya serviks ya. Dia punya uterus ya. Dinding uterusnya namanya. Tuh ada otot-otot dinding uterus ya, yang menggerakkan ke dinding uterusnya ada endometrium. Itulah yang nanti berkontraksi. Anak-anak kalau lagi menstruasi terasa sakit ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat reproduksi perempuannya. Ada reproduksinya meliputi apa tadi? Ovarium ya, kemudian oviduk sama dengan tuba ya. Nah, Fallopinya ya, kemudian uterus, vagina dan seterusnya ya. Nah, kemudian bagian luar ini ya, itu bagian dalam ya. Jadi reproduksinya terbagi kedua, luar dan dalam ya. Tadi bagian dalam ya, ada oviduk, uterus dan vagina. Uterus itu sama dengan rahim ya. Kemudian alat reproduksi yang luarnya seperti dilihat itu ada vulva, labium mayora dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini adalah proses pematangan sel telur. Jadi harus dua-duanya harus matang anak-anak ya, baru bisa terjadi fertilisasi, baru bisa terbentuk zigot. Nah, itu adalah salah satu anak-anak di rumah ya, salah satu faktor yang menentukan orang itu bisa membentuk zigot atau tidak. Maka salah satu menentukan faktor orang itu bisa punya anak atau tidak ya, atau kemandulan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau satunya berbeda matangnya antara spermatogenesis dengan oogenesisnya tidak sama anak-anak di rumah ya, maka itu bakal terjadi kemandulan. Nah, jadi semuanya harus matang sempurna. Sudah terjadi proses spermatogenesis, kemudian terjadilah proses oogenesis. Apa pula itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pematangan sel telur atau ovumnya. Nah, kemudian tersedia dalam bentuk ovum nantinya ya. Nah, dimulai dari apa? Kalau tadi spermatogenesis dimulai dari spermatogonium, tapi kalau pada oogenesis dimulai dari oogonium ya. Oogonium kromosomnya 2N, tadi spermatogonium juga 2N ya. Kemudian berubah menjadi oosit primer dalam proses pembelahan ya. Kemudian selanjutnya dia melakukan proses meiosis 1 ya. Meiosis 1 tuh prosesnya adalah sama dengan mitosis ya, jadi 1 menjadi 2, tetapi pada oogenesis ya, pada oogenesis dari oosit primer anak-anak berapa kromosomnya itu? 2N ya, 2N itu kalau yang nanti dijadikan proses fertilisasi tidak bisa 2N. Kalau 2N tambah 2N jadi berapa anak? 4N. Itu terjadilah keanehan ya, keganjilan ya, jadi lahirlah manusia yang aneh nanti ya. Jadi makanya harus ada proses pematangan dengan memisahkan 2N-nya menjadi N ya. Jadi kalau nanti seandainya
N ditambah N, jadilah 2N, jadilah manusia yang normal. Kalau dia triploid jadi 3N, itu manusia aneh nanti jadi-jadian nanti ya. Jadi ada yang dia kayak laki-laki, ada laki-laki keperempuanan. Nah, itu namanya adalah kalau kromosomnya tidak menurut normal. Kromosom kita yang normal itu adalah 2N. Gitu ya anak-anak ya. Bu, kenapa Bu? Kok terjadi pembelahan seperti itu? Kok dia harus membelah? Nah, gunanya seperti itu. Kalau dia tidak membelah namanya gagal berpisah. Nanti di kelas 3 kita belajar, ya. Nah, namanya gagal berpisah. Kalau gagal berpisah, terbentuklah kelebihan kromosom atau kekurangan kromosom. Nah, maka itu akan menimbulkan kelainan pada genetik. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti ketemu laki-laki ke perempuanan atau perempuan ke laki-lakian. Nah, itu nggak boleh terjadi. Jadi, maka harus ada dua proses ini. Satu apa tadi? Proses spermatogenesis. Yang keduanya, proses oogenesis, anak-anak ya. Nah, jadi harus diingat. Jadi dua-duanya harus sejalan agar kromosomnya pas ya. Nah, kita kembalikan ke oosit primer tadi ya. Oosit primer mengalami meiosis. Terbentuklah oosit sekunder. Satu, tapi yang satunya nggak normal. Menjadi badan polar satu, jadi mengecil. Nah, kalau mengecil artinya tidak sehat, tidak bisa jadi. Jadi yang jadi satu adalah oosit sekunder. Nah, kemudian oosit sekunder membelah lagi secara meiosis. Jadi 2 kali pembelahan ya. Nah, terbentuklah ootit. Nah, terbentuk lagi badan polar lagi. Ya, badan polar atau polosit ya. Nah, yang badan polar tadi nggak belah juga, tetapi hasilnya juga tidak sempurna. Jadi yang sempurna hanya satu, ootit. Ya, nah yang lainnya menjadi badan polar. Nah, nanti badan polar itu dia hancur sendirinya. Ya, nah yang jadi nanti menjadi ovum adalah satu. Makanya anak-anak semua dari yang ibu terangkan ini, makanya kalau orang mempunyai anak atau manusia itu melahirkan anak lebih banyak satu ya daripada kembar ya. Nah, jadi banyak satu, jadi rata-rata satu karena ovum kita adalah satu. Ya, jadi kalau dibuahi nanti melalui oleh sperma, dia bakal menjadi anaknya satu. Kecuali nanti ada proses lain, maka terjadi anak kembar dan lain-lainnya. Nanti kita bisa pelajari, ya. Nah, tapi pada umumnya anak manusia itu adalah satu kalau melahirkan, ya. Nah, kita lanjutkan, anak-anak ya, paham kira-kira? Bu, kenapa Bu nggak sekali 10 gitu ya? Nah, karena ovumnya satu ya, jadi bukan 10. Beda dengan kucing. Kalau kucing dia punya tuba palopi yang banyak. Jadi salurannya banyak, bisa 6 kan anak kucing. Nah, anak manusia ada sekaligus 6? Nggak ada ya, kecuali ada kelainan, ada kembar. Nah, nanti itu lain lagi ceritanya ya, anak-anak semua. Mungkin pasti nih ada pertanyaan ini pasti ibu gitu ya, tapi boleh nanti ya bertanya ya, nanti boleh bertanya. Nanti kalau ada bertanya ibu bisa jawabnya nanti diberi sesi jawabnya ya nanti. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya struktur dan fungsi alat reproduksi perempuan. Ada namanya ovarium. Tadi ya ibu sudah lihatkan secara anatominya tadi ya. Menghasilkan sel telur. Kemudian ada hormonnya estrogen dan progesteron. Tadi hormonnya laki-laki adalah testosteron ya. Nah, ada fimbrianya ya untuk menangkap sel telur yang seperti perangkap tadi ya, kiri dan kanan ada 2 tadi kan. Nah, untuk menangkap sel telur dari oviduk. Jadi sebenarnya sel telur kita tuh ada 2 tempatnya, cuman yang sering jadinya itu hanya 1 setelah oogenesis ya. Kemudian yang kedua kan dia melingkar kiri dan kanan anak-anak tadi ya. Melingkar kiri dan kanan itu namanya oviduk tadi kan, atau tuba palovi itu saluran ya, untuk menyalurkan sel telur ke uterus. Uterus itu anak-anak paham ya, uterus itu adalah rahim. Ya, nah menyalurkan ke uterus, tapi dia berhenti sejenak pada tuba palovi. Ngapain Bu dia berhenti? Ya, coba anak-anak
Ngapain dia berhenti coba? Nah, di sana ada saluran-saluran yang sempit ya. Nah, di sanalah terjadinya proses fertilisasi. Apa itu proses fertilisasi? Pertemuan antara ovum dengan sperma tadi ya. Spermanya masuk melalui vagina, kemudian dia berjalan ya, berpacuan, kemudian si telurnya menunggu di tuba Fallopi, maka di sana terjadilah proses fertilisasi. Jadi kalau ditanya nanti di manakah tempat terjadinya proses fertilisasi, itu pada oviduk atau tuba Fallopi, seperti itu ya. Kemudian setelah itu ada uterus. Uterus itu misalnya sudah terjadi proses fertilisasi tadi ya, maka terbentuklah zigot. Nah, kemudian bawalah ke uterus atau rahim. Nanti di rahim baru ada prosesnya, seperti itu ya. Dulu kita belajar jaringan yang terdapat pada tuba Fallopi adalah jaringan epitel yang bersilia yang berguna untuk mendorong si zigot menuju uterus. Anak-anak kemarin udah belajar ya pada jaringan hewan ya. Nah, namanya jaringan epitel bersilia. Jadi untuk memindahkan hasil dari fertilisasi menuju uterus ya, itu kita ingat sekali jadinya ya. Wah, teknologi Tuhan itu nomor 1 gitu ya. Kemudian ada serviks. Nah, serviks itu adalah permukaan pada uterus ya, mau keluar ya. Kemudian nanti berhubungan langsung dengan vagina ya. Vagina itu untuk mengeluarkan cairan menstruasi, untuk mengeluarkan nanti bayinya pada gestasi. Nah, itu adalah vagina. Nah, di dalamnya namanya serviks. Mungkin anak-anak ibu semua tuh udah sering mendengar, wah itu ada kanker serviks gitu ya. Nah, artinya itu adalah pada organ reproduksi gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, itu adalah organ reproduksi perempuan. Nah, ini hormon-hormonnya tadi yang bekerja ya. Hormon FSH-nya juga ada ya, folikel. Tapi tadi testosteron, sekarang estrogen ya, untuk merangsang ovulasi ya. Kemudian ada LH, ini ovulasi untuk menstruasi ya, ya. Nah, LH merangsang korpus luteumnya untuk memproduksi progesteron. Progesteron kan membantu tadi proses dalam pematangan sel telur atau ovum ya. Kemudian ada estrogen ya, merangsang pertumbuhan endometrium ya, yang menghambat produksi SH-nya ya, folikelnya. Jadi kalau endometriumnya berkontraksi, biasanya anak kalian lagi menstruasi dan seterusnya, maka itu kontraksinya semakin keras ya. Nah, ada yang sakit kan? Nah, kalau sekarang sih pada umumnya ibu lihat, ibu sakit nih perutnya. Nanti ditanya, oh ibu sakit perutnya. Nah, itu adalah hasil kontraksi dari endometriumnya yang terlalu kuat ya. Nah, kemudian ada progesteron ya, untuk mempercepat pertumbuhan endometrium dan seterusnya ya. Jadi 4 hormon yang bekerja pada sistem reproduksi perempuan ya. Nah, ini yang ibu ceritakan tadi, proses ya. Proses apa? Proses menstruasi ya. Nah, apa bu menstruasi? Semuanya kita perempuan ya mengalami proses menstruasi, proses pembebasan sel telur tadi. Kalau tidak terjadi proses reproduksi, maka dia harus dikeluarkan dari tubuh perempuan ya, berupa darah yang kotor ya. Jadi ovumnya tadi itu tidak jadi dibuahi, maka dia harus keluar. Nah, seperti itu ya, itu yang dikatakan dengan menstruasi. Makanya yang keluar itu semua. Jadi kondisi badannya sangat lemah sekali, ada Fe-nya yang keluar, ada eritrositnya dan seterusnya ya. Nah pada saat proses itu terjadi kontraksi tadi kata ibu ya. Jadi karena ada hormon yang bekerja, itu ada beberapa grafik ini ya. Nah, di grafik ini kalian melihat saat kapan itu, saat grafiknya meninggi itu saat itu proses ovulasi ya. Pada saat itu kalau terjadi proses fertilisasi, maka itu
itu akan langsung menjadi zigot ya. Maka grafik ini digunakan untuk ber-KB secara alami ya. Jadi pada saat posisi mana ini, berarti sebelah kiri sel ovumnya belum matang. Kalau belum matang, peluang untuk dia terjadi kehamilan itu sedikit sekali ya, seperti itu ya yang digambarkan oleh grafik ini ya. Nah, ada siklus menstruasinya di situ ya. Secara ada menstruasi, ada ovulasi, fase ovulasi, dan pasca ovulasi. Ini sudah selesai artinya ya. Jadi fase pasca ovulasi. Nah, itu ya anak-anak ya, ini proses menstruasi. Akibat dari apa tadi? Ada hormon follicular growth tadi, FSH, LH tadi yang bekerja kan, berkontraksinya dinding uterus seperti itu ya. Kalau tidak dibuahi dia bakal menstruasi keluar ya. Nah, kemudian tahap berikutnya itu seperti Ibu katakan tadi adalah proses fertilisasi. Ya, proses fertilisasi itu apa sih sebenarnya? Proses pertemuan antara sperma dengan ovum. Di mana tadi anak-anak? Terjadinya di mana ya? Terjadi pada ovinduk dan tuba atau tuba Fallopi ya. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya ya. Ini ada gambar yang sebelah kirinya itu ada sperma ya. Sperma itu prosesnya dia menembus sel ovum ya. Nanti kalau anak-anak ya doain saja ya virusnya cepat pergi. Nanti Ibu putarkan filmnya, nanti kita sudah tatap muka. Jadi bisa kita lihat proses fertilisasi secara filmnya, bagaimana sih kekuatan dari sperma itu untuk menembus sel telur yang kokoh sekali ya, yang banyak lapisan kalsiumnya. Anak-anak ya berdoa ya, sambil berdoa kita ya. Nah, ini prosesnya dulu kita lihat ya. Itu ada ovum ya, nomor 1, kemudian dia keluar ya ke ovinduk atau tuba Fallopi ya. Nah, dalam tuba Fallopi dia bertemu dengan sel sperma ya. Nah ya, bertemu dengan sel sperma anak-anak ya. Kita lihat nih ya. Ini sudah menuju kehamilan tadi ya nih ya. Jadi anak-anak coba diperhatikan, itu ada saluran ya. Nah, jadi salurannya itu ada 2 ya. Ada kiri, ada kanan. Tapi ada keanehannya ya. Apabila sel ovumnya 1 sudah ketemu dengan sel sperma, maka yang lainnya tidak aktif lagi, dia santai ya, tidak jadi. Jadi jadinya adalah siapa yang duluan jadinya 1 ya. Nah, maka anak orang itu lahirnya lebih banyak 1 ya, itu penyebabnya. Jadi walaupun dia kiri dan kanan, tapi kalau lah duluan ada bertemu 1, maka terbentuklah zigot ya. Kalian lihat itu zigot, kemudian dia membelah dan dioper ke rahim ya. Itu ya, dioper ke rahim. Nah, lihat ya, dioper ke rahim. Nah, di rahim itu nanti dia melakukan proses lagi pembelahan jadi morula, blastula, grastula, dan seterusnya ya. Kita lanjutkan ke proses kalau sudah terjadi zigot. Kita lanjutkan berikutnya ke kehamilan ya. Jadi di mana nih terjadinya kehamilan? Anak-anak Ibu ceritakan tadi di mana? Didorong oleh jaringan epitel bersilia tadi pada tuba Fallopi menuju uterus ya. Nah, sampai di uterus dia berdiam di sana ya, melengket pada dinding uterus ya. Kemudian dia membentuk plasenta ya. Jadi anak-anak lihat nih ya. Nah, perkembangan embrio itu yang di tengah-tengah adalah embrio. Kemudian ada salurannya itu namanya adalah allantois ya. Allantois itu sama dengan bahasanya kita ya, kakaknya ya, atau plasenta ya anak-anak ya. Allantois nama latinnya ya. Jangan bercampur ya anak-anak. Tali pusar lain, allantoisnya lain. Kalau allantois itu adalah plasenta untuk memberi makan si embrio yang ada di tengah-tengah. Kemudian ada tali pusar ya. Tali pusar itu salurannya ya dari allantois ya.
Kemudian ada saccus vitellinosnya ya. Kemudian ada amnion. Apa itu anak-anak? Amnion itu adalah cairan ya yang melindungi si embrio yang ada di tengah-tengah. Kalau kita katakannya itu adalah cairannya ya. Cairannya. Ya, atau bahasa kitanya itu ketuban ya anak-anak ya, ketuban. Nah, air ketuban amnion ya, kalau bahasa biologinya kita amnion. Kemudian ada lapisan pelindungnya namanya karion ya. Nah, plasentanya tadi berhubungan dengan dinding perutnya si ibu ya. Jadi alantois diikat dengan tali pusarnya ya. Nah, kemudian ada plasentanya ngelengket berhubungan nanti dengan alantoisnya ya. Tuh anak-anak. Jadi kalau kita lihat embrio kita gimana? Jelek banget ya embrio kita ya. Tapi jadinya anak-anak gimana? Cantik-cantik semua kan kalaulah keluarnya ya. Nah, jadi kalau di dalam bentuk embrio, waduh sedih sekali kita ya, alangkah jeleknya embrionya kita ya. Nah, tapi kalau sudah sempurna dibentuk prosesnya berjalan ya, seizin Tuhan itu sudah bagus keluar lahirnya, sudah cantik ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini proses ya anak ya, proses kehamilan ya. Jadi ada amnion. Amnion itu adalah untuk apa tadi? Melindungi si bayi tadi, mulai dari zigotnya, embrio, merubah menjadi morula, blastula, kemudian berubah, kemudian 7 bulan udah mulai kepalanya ke bawah ya. Ingat itu ya. Nah, kemudian itu ada saccus vitellinos. Itu tempat pertama kali sel darah merah kita terbentuk. Jadi di dalam rahim si ibu ya. Kemudian ada alantoisnya ya, membran membentuk tali pusar ya, kemudian berhubungan dengan plasenta anak-anak ya. Jadi berhubungan dengan plasenta. Nah, kemudian ada karionnya ya. Karion itu adalah bagian terluar dari plasenta yang berguna untuk sirkulasi gas ya, untuk nutrisi ya. Kemudian limbahnya dengan darah ibu ya, maksudnya berhubungan dengan darah si ibu ya. Jadi tempat pertukaran gas ya, seperti itu ya, itu karion. Nah, proses ini anak-anak ya, proses ya, masa perkembangan embrionya 2 bulan ya, masa perkembangan fetusnya itu 3 bulan ya, kemudian baru persalinannya itu sudah 9 bulan. Coba kalian lihat ya, 3 minggu itu adalah proses yang ada di tuba Palovi ya. Kemudian dia keluar masuk ke rahim 4 minggu. Nah, di rahim atau di uterus, nah itu sampai 5 minggu. Begitulah proses embriologi. Jadi ilmu yang mempelajari perubahan embrio yang ada di dalam rahim si ibu itu namanya adalah embriologi. Jadi pada saat kita kelas 10 itu belajar kan proses embriologi. Nah, kemudian berubah ya, kemudian berubah lagi, akhirnya untuk siap umur 36 sampai 41 minggu itu sudah siap digestasi atau dilahirkan ya. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah melahirkan atau gestasi itu sebelumnya itu siap-siap itu si ibu ya. Si ibu apa siap-siapnya? Siap-siap dengan ASI. Jadi sekaligus tadi ya, ada hormon prolaktin, ada hormon estrogen, itu merangsang air susu si ibu. Jadi kalau dia tidak hamil, kalau tidak ada zigot, tidak bakal ada air susunya ya. Nah, jadi itu sejalan, makanya kalau hormon itu tergantung kebutuhan. Nah, jadi kemudian terbentuklah ASI ya. ASI-nya sudah terbentuk ya. Kemudian banyak ASI itu manfaatnya ya. Satu, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, kemudian mencerdaskan perkembangan anak ya. Makanya anak-anak itu harus
beri ASI ya, jangan anak diberi susu sapi, nanti anaknya jadi sapi gitu ya. Nah, jadi kalau anak manusia diberi ASI manusia ya. Kemudian membantu ya kembali uterusnya supaya normal ya, menghentikan pendarahan ibu dan mencegah kanker. Jadi ASI itu banyak sekali manfaatnya ya. Jangan nanti kalau anak-anak sudah usia tertentu kemudian melahirkan ya, jadi jangan sampai tidak di ASI karena ASI itu sangat penting sekali gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah karena tadi proses sudah terjadi, kemudian sudah sampai melahirkan, sudah sampai menyusui ya. Karena kalau dalam proses menyusui tadi ya, Ibu kembalikan sedikit ya. Dalam proses menyusui ini wajib untuk disusui ya. Kalau tidak itu bisa terganggu, kondisi si ibu juga terganggu, IQ si anak juga akan terganggu ya kan. Kemudian pendarahan si ibu tuh lama berhentinya ya, kemudian uterusnya itu berkontraksi lama ya, sakit rasanya ya. Jadi kalau kontraksi uterus itu, jadi sebaiknya ya harus diberikan ASI ya. Satu, untuk meningkatkan kecerdasan. Jadi agar anak-anak menjadi cerdas, maka lebih baik itu diasikan ya, air susu ibu ya. Jadi susu ibu untuk anaknya, susu sapi untuk anak sapi, begitu ya. Siapa ya yang ASInya normal ya sama ibunya dulu, pasti sayang sama ibunya ya. Karena apa? Karena itu adalah makanan dari si ibu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian berikutnya, itu adalah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi ya. Kita lihat dulu reproduksi perempuan ya, anak-anak ya. Ya, serius kayaknya ya. Jadi bagus sekali ini ya, apalagi nanti kalau kita bisa bertatap muka ya anak-anak. Nah, yang pertama itu adalah kanker payudara ya. Kanker payudara itu dipengaruhi oleh 1 hormon, 2 faktor genetik, 3 lingkungan ya. Kita lihat faktor genetik gimana, itu ada bawaan dari orang tuanya ya. Kemudian hormon gimana tadi? Nah, yaitu tadi kalau seandainya ada ASI itu tidak digunakan sementara hormonnya masih bekerja ya, nah itu bakal bisa menimbulkan memancing kanker payudara ya. Kemudian itu lingkungan. Nah, anak-anak sekarang ini ya, ibu lihatnya itu sangat banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan ya, baik apa makanan, baik pakaian dan sebagainya, itu bakal mempengaruhi ya. Jadi seperti itu ya, banyaknya residu-residu, banyaknya partikel-partikel yang memang mengganggu dalam proses metabolisme ya. Jadi nanti biasanya kanker itu timbul karena adanya kelainan ya yang terjadi pada tubuh kita ya. Kemudian dysmenorrhea ya, itu rasa nyeri ya pada saat haid atau menstruasi ya. Itu biasanya disebabkan oleh infeksi ya, baik infeksi oleh bakteri ataupun infeksi oleh virus ya. Jadi itu terasa nyeri ya pada saat menstruasi ya. Tapi ada juga saat menstruasi itu nyerinya karena kontraksi tadi ya, kontraksi endometrium ya, berbeda dengan kalau kena infeksi ya. Kemudian penyakit radang pada panggul ya, jadi radang saluran genitalnya ya. Nah, itu juga diakibatkan oleh terinfeksi oleh bakteri. Contohnya Escherichia coli. Kalau udah kebanyakan ya, kalau sedikit Escherichia coli kan berguna ya untuk membentuk vitamin K. Kalau Escherichia coli dalam bentuk yang cukup ya, dapat untuk mengolah metabolisme, mengolah sabut dalam lambung. Tapi kalau sudah berlebihan dia juga bisa merusak ya.
Kemudian bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, ini penyakit gonorrhoeae ini kan berbahaya ya untuk perempuan ya. Nanti dia mengeluarkan nanah, urinnya dan seterusnya ya. Kemudian ada Chlamydia trichomonas, trichomatis ya, trichomonas ya. Itu biasanya arahnya larinya ke kalau anak-anak ya, ada yang pernah bilang sama ibu itu keputihan gitu ya, sangat sakit sekali atau apa, nggak enak sekali gitu. Nah, itu namanya adalah terinfeksi ya. Nah, terinfeksi oleh bakteri ya. Kemudian ada namanya kanker vagina ya, biasanya disebabkan oleh virus atau kanker serviks ya, bisa disebabkan juga oleh virus. Nah, lagi sekarang virusnya lagi menyerang sistem pernapasan anak-anak ya. Jadi virus itu memang sudah ada ya. Jadi ada yang menyerang tubuh kita berbeda. Nah, kebetulan virus corona ini sekarang menyerang sistem pernapasan. Jadi kalau serviks itu virusnya lain lagi ya. Kemudian endometriosis, terdapat jaringan endometrium di luar uterus seperti itu ya. Itu untuk kelainan-kelainannya ya. Nah, kalau kita lihat untuk laki-laki gimana pula ya. Jadi gimana kalau untuk laki-laki? Laki-laki itu ada namanya disfungsi ereksi ya, kita tidak mampunya untuk melakukan reproduksi ya. Kemudian ada kanker penis ya, jadi ada kanker di penisnya ya. Kemudian hipogonadisme ya, gangguan hormon, hipogonad ya, gangguan hormonnya nggak bekerja gitu ya. Nah, kemudian ada prostatitis, kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat ini, radang prostat ini banyak macamnya ya. Ada terinfeksi, ada kelainan kerjanya, banyak ya, ada kanker prostatnya ya. Itu semuanya terganggu, nanti akan mempengaruhi terhadap sistem reproduksi ya. Kemudian ada namanya uretritis. Nah, apa anak-anak tuh uretritis? Peradangan pada uretra ya. Buang air kecilnya tuh terasa tidak nyaman gitu ya. Nah, gitu, ada rasa gatel ya dan sebagainya ya. Itu untuk gangguan. Ya, banyak lagi sebenarnya gangguan reproduksi untuk laki-laki dan perempuan ini sebagiannya ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah sampai kita ya ke penghujung pembelajaran hari ini, sampai pada kelainan-kelainan yang terdapat pada organ reproduksi laki-laki dan perempuan ya, sampai proses menyusui, sampai proses melahirkan ya. Semoga anak-anak semua ya bisa memahami ya, boleh bertanya ya. Jadi pasti banyak nih ya dalam unek-uneknya di kepalanya, ada nih Bu, begini gimana Bu, ada kasusnya seperti ini, karena memang itu kasus kita dalam keseharian ya. Jadi kita belajar biologi apalagi dengan reproduksi, jadi pasti berhubungan dengan kita semua ya. Nanti silakan bertanya ya. Untuk materinya Ibu cukupkan sekian dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa berkah ya, menambah ilmu pengetahuan untuk merubah karakter kita menjadi lebih baik ya. Kemudian untuk bisa digunakan pada saat masanya anak-anak nanti ya, kalau sudah berkeluarga ya. Ibu cukupkan sekian. Salah ya, kalau ada salah mohon maaf, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.